Halo teman-teman, tadi lihat di Buddhazine.com, Sutar Sumitro memberikan artikel kesadaran makin bertambah, meditasi makin berkurang. Premisnya gini, meditasi, khususnya meditasi kesadaran lah, mindfulness ya, mengurangi kadar kortisol, ya hormon yang berkaitan dengan respon stres, tekanan darah, kecemasan sosial, dan depresi. Meditasi tingkatkan kekebalan tubuh, daya tahan, dan fokus, serta meningkatkan kualitas hubungan Anda, termasuk dengan diri sendiri. Juga akan meningkatkan kinerja Anda di tempat kerja dan memberikan ketenangan batin, bahkan mungkin menyembuhkan psoriasis ya, semacam kulit berisik ya, semacam kulit bersisik ya. Ya, tren meditasi telah dipraktikkan selebriti Hollywood hingga para petinggi perusahaan digital dunia Silicon Valley Amerika. Sebut sajalah penyanyi Alanis Morissette ya. Nah, mendiang Steve Jobs hingga konglomerat media Rupert Murdoch. Tak herankan jika pada Februari 2014 lalu ketika diadakan konferensi Wisdom 2.0 ya, yang mempertemukan dunia digital dengan meditasi, tiket sold out. Ya, dengar apa kata Rupert Murdoch tentang meditasi. Semua orang menyarankannya. Memang tidak mudah untuk ya memulainya, tetapi bermanfaat, meningkatkan segala sesuatu. Benarkah? Menarik untuk simak tulisan Tony Schwartz, seorang penulis dan pemimpin The Energy Project, dalam tulisannya di The New York Times ya. Schwartz pertama kali belajar bermeditasi 25 tahun yang lalu. Memulai latihan kesadaran setiap hari dan menghabiskan ratusan jam duduk dengan mata tertutup dan kaki bersilah. Ia juga mewawancarai puluhan meditator, termasuk guru-guru yang paling menonjol, untuk sebuah buku yang ia tulis tahun 1995 yang berjudul What Really Matters, Searching for Wisdom in America. Tapi makin banyak waktu ia habiskan untuk bermeditasi, makin sedikit nilai yang diperoleh. Saya tidak mengatakan tidak ada manfaat sama sekali, ujar Schwartz ya. Nah, definisi paling sederhana lah dari meditasi adalah belajar untuk melakukan satu hal pada suatu waktu, membangun kemampuan untuk menenangkan pikiran, memiliki nilai yang tak terbantahkan. Ketika perhatian kita terkepung dan gangguan terus-menerus datang, meditasi dalam porsi yang tepat juga berguna sebagai sarana untuk relaksasi tubuh, menenangkan emosi, dan menyegarkan energi. Ada bukti yang berkembang bahwa meditasi bermanfaat bagi kesehatan. Apa yang saya belum lihat adalah bukti bahwa meditasi menyebabkan orang berperilaku lebih baik, meningkatkan hubungan sosial, atau membuat mereka bahagia, tutur Schwartz. Coba renungkan apa yang Jack Canfield katakan tentang meditasi. Pada tahun 1970-an, setelah menghabiskan beberapa tahun sebagai seorang biku ya di Asia Tenggara, Canfield
adalah salah satu orang Amerika pertama yang membawa praktik meditasi kesadaran ke barat. Hingga kini ia tetap menjadi salah satu guru meditasi paling terkenal, selain juga berpraktik sebagai psikolog. Nah, ketika saya sangat diuntungkan oleh pelatihan di biara-biara Thailand dan Burma, di mana saya berlatih tulisnya. Nah, dia teruskan, saya melihat dua hal mencolok. Pertama, ada beberapa bagian sulit yang utama dalam hidup saya, seperti kesepian, hubungan percintaan, pekerjaan, luka masa kanak-kanak, dan ketakutan. Bahkan meditasi yang sangat mendalam pun tidak menyentuhnya. Yang kedua, di antara lusinan biku barat dan banyak meditator Asia yang saya temui sewaktu saya di Asia, dengan beberapa pengecualian ya, sebagian besar tidak terbantu oleh meditasi dalam sebagian besar kehidupan mereka. Meditasi dan latihan spiritual dapat dengan mudah digunakan untuk menekan dan menghindari perasaan ya, atau melarikan dirilah dari bagian yang sulit dalam hidup kita. Oke, nanti saya lanjutkan keduanya.